Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Fitriani dari Universitas Esa Unggul Kebun Jeruk Jakarta dengan nomor induk 202108014440. Untuk memenuhi tugas UAS pemrograman berorientasi objek, di sini saya membuat program pemesanan restoran dengan menggunakan bahasa C++. Oke, di sini ada main window, key widget parent, konstruktor dari kelas main window, menghubungkan antar muka pengguna dengan kelas main window, juga melakukan koneksi ke database SQLite dan memastikan tabel menu ada, juga mengatur koneksi sinyal dan slot untuk elemen antar muka. Lalu di sini ada btn read click, slot yang dipicu saat tombol read diklik memanggil fungsi show data untuk menampilkan data menu terbaru. Next ada insert click, di mana ketika kita klik tombol insert, ia akan menambahkan data dari elemen input yang termasuk ada nama, menu, stok, dan harga ke tabel menu dalam database yang menggunakan SQL insert into. Jadi jika berhasil, ia akan menampilkan data baru dan mengosongkan inputnya. Lalu ada update click, di mana ketika kita klik update, ia akan mengambil data dari elemen yang diinput dan melakukan update pada data yang sesuai pada tabel menu. Lalu di sini ada delete click, di mana ketika kita klik delete, data-data yang tadi akan terhapus dari menu dalam database menggunakan SQL delete form. Jika berhasil, ia akan menampilkan data terupdate. Lalu ada item click, di mana ketika kita klik item menu dipilih akan menampilkan item yang dipilih pada elemen input sehingga bisa diedit. Lalu di sini ada show data untuk menampilkan data dari tabel menu ke QTable widget untuk mengosongkan tabel sebelum menampilkan data terbaru, membaca data dari tabel menu dan menambahkannya ke QTable widget. Lalu ada clear input untuk mengosongkan elemen input seperti nama, menu, stok, dan harga setelah operasi tambah, update, atau hapus data pada tabel. Lalu ada penjualan, konstruktor dari kelas penjualan menghubungkan antar muka pengguna dengan kelas penjualan, melakukan koneksi ke database SQLite, memastikan tabel penjualan ada, dan memuat data menu dalam combo box dan menampilkan riwayat penjualan sebelumnya. Lalu di sini ada penjualan yang merupakan destruktor kelas penjualan yang menghapus objek UI yang telah dibuat. Lalu ada menu data untuk mengambil data, nama menu, dan harga dari tabel menu dalam database dan memuat ke dalam combo box menu. Lalu di sini ada slot tambah, jika kita klik akan menambahkan data transaksi ke dalam TB penjualan berdasarkan data yang diambil dari elemen input sehingga akan menotalkan harga keseluruhan dari transaksinya dan mengosongkan elemen input untuk persiapan transaksi selanjutnya. Lalu di sini ada slot simpan yang jika kita klik akan mengambil nilai total bayar dan total harga dari elemen input, menghitung kembalian dari transaksi dan menyimpan data transaksi ke dalam tabel penjualan dalam database. Jika penyimpanan berhasil, maka ini akan menampilkan penjualan terbarunya dan mengosongkan elemen input serta tabel penjualan. Lalu di sini ada slot yang jika kita klik tombol menu maka kita akan menyembunyikan jendela penjualan. Lalu selanjutnya ada slot yang dipicu saat pengguna memilih item pada combo box maka harga akan terisi secara otomatis. Lalu di sini ada pilihan total bayar, di mana teks pada line akan berubah dan mengambil nilai total bayar dan total harga, serta menghitung kembalian dari transaksi, serta menampilkan kembalian tersebut pada line edit. Lalu selanjutnya ada check and create, di mana fungsi ini untuk mengecek apakah tabel penjualan sudah ada dalam database. Jika belum ada, maka kita akan membuat tabel yang baru. Lalu ada riwayat penjualan, di mana ini merupakan fungsi untuk menampilkan riwayat transaksi penjualan sebelumnya dalam tabel riwayat, lalu mengosongkan isi tabel sebelum menampilkan data.
berikut merupakan hasil running dari program yang saya buat. Akan menjadi seperti ini. Di sini ada aplikasi data restoran, ada data menu, di mana di sini kita bisa memasukkan nama menu, lalu stok dan harganya. Lalu di sini juga ada menu insert data, di mana kita bisa memilih data yang sudah ada, bisa kita ganti, kita atur stok, dan kita atur harganya. Di sini ada update data, di mana kita bisa mengatur stok jika barang tersebut habis. Lalu di sini ada delete data juga, di mana kita bisa menghapus data yang sudah tidak kita jual lagi. Lalu di sini ada kita bisa melihat penjualan per item dan riwayat-riwayat penjualan yang lainnya. Di sini juga kita bisa melihat secara nominal berapa pendapatan yang kita dapat dalam satu hari. Kita juga bisa melihat berapa jumlah satu item makanan tersebut lakunya dalam satu hari. Kiranya teman-teman sudah paham. Dari saya sekian dan terima kasih. Semoga kalian bisa memahaminya.